Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2C6 akan memaparkan hasil diskusi kami. Di sini beranggotakan saya sendiri yaitu Yuga Satya Lindo Demega dengan NIM 117, lalu ada Marta Sekar dengan NIM 006, lalu ada Nuno Vansa dengan NIM 043, lalu ada Rifan Nugroho dengan NIM 078, dan Hilwatul Jana dengan NIM 114. Oke, kasus yang kita dapat itu suatu biofilm dengan ketebalan LF di tumbuhan pada suatu permukaan padatan. Setelah melewati lapisan difusi setebal L, senyawa A berdifusi melalui lapisan biofilm yang kemudian terjadi reaksi pada permukaan padatan. Untuk selanjutnya terjadi reaksi irreversibel menjadi produk B. Nah, terdapat dua persamaan di sini, yaitu persamaan satu seperti berikut dengan batas seperti berikut, dan persamaan kedua seperti yang tercantum. Nah, berlaku kondisi batas dengan X sama dengan 0, CA itu akan CaO. Lalu pada X sama dengan L plus F itu akan jadi DCA per DX sama dengan 0. Nah, di mana D itu 0,8 cm kuadrat, lalu DF itu 0,64 cm kuadrat, lalu K-nya itu 0,1, lalu L-nya 0,08 cm, lalu LF-nya itu 0,04, lalu asumsinya itu CaO sama dengan 1 mol per liter. Lalu Selanjutnya yaitu analisis penyelesaian masalah dengan kategori masalah penyelesaian persamaan diferensial biasa atau ordiner atau PDB dengan persoalan nilai batas. Menggunakan persamaan diferensial yang seperti ditampilkan dan merupakan persamaan satu dengan menggunakan kondisi batas X sama dengan kondisi batas 1 yaitu X sama dengan 0, CA sama dengan CA 0 sama dengan 100, kondisi batas 2 X sama dengan L plus LF, CA sama dengan 0. Dengan data L sama dengan 0,008 cm, LF sama dengan 0,004 cm, D sama dengan 0,8 cm kuadrat per hari, DF sama dengan 0,64 cm kuadrat per hari, K sama dengan 0,1 per hari. Misal tebal lapisan difusi L dibagi menjadi N sama dengan 10 bagian atau segmen, sehingga delta X-nya itu sama dengan L plus LF dibagi segmen dan didapatkan hasil 0,0012 cm. Lalu turunan pada persamaan 1 dapat dinyatakan melalui pendekatan terpusat atau centered difference sebagai berikut yang ditampilkan. Dan didapatkan persamaan 2 dan 3. Lalu kemudian substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1 sehingga diperoleh profil konsentrasi CA sebagai berikut dengan nilai I yaitu 1 sampai 9. Dengan demikian didapat nilai-nilai CA1 sampai dengan CA9 dapat ditentukan secara simultan atau serempak berdasarkan sistem persamaan aljabar linier atau SPL seperti yang ditampilkan. Berdasarkan nilai D, K, dan delta X tersebut di atas, maka diperoleh sebagai berikut. Dan persamaan 4 akan berubah menjadi persamaan 5 seperti yang sudah ditampilkan. Selanjutnya nilai-nilai CA1 sampai dengan CA9 dapat ditentukan secara simultan atau serempak sehingga profil atau distribusi konsentrasi CA dapat ditentukan. Penyelesaian persamaan 5 secara simultan akan dilakukan dengan menggunakan software Excel. Sebagai pembanding, jika tebal lapisan difusi atau L dibagi menjadi N sama dengan 20 segmen, maka didapat delta X sama dengan L plus LF per segmen, yaitu sebesar delta X-nya 0,0006 cm. Dan melalui langkah-langkah penyelesaian yang sama, selanjutnya akan diperoleh SPL sebagai berikut. Dan berdasarkan nilai D, K, dan delta X tersebut di atas, maka diperoleh nilai-nilai yang sudah ditampilkan. Kemudian untuk penyelesaian secara analitiknya, itu bentuk persamaan diferensial dalam masalah ini dapat diselesaikan dengan analitik. Persamaannya sama seperti persamaan 1, kemudian persamaannya bisa diubah bentuk menjadi seperti persamaan 1.2, kemudian
K per D plus DF-nya itu dimisalkan menjadi alfa untuk mempermudah perhitungan. Kemudian persamaan diselesaikan dengan metode persamaan diferensial operator diperoleh seperti persamaan 1.3, kemudian diperoleh D sama dengan kurang lebih akar A. Nah, hasil dari perhitungan itu didapatkan CA dengan persamaan seperti 1.4, itu dengan alfanya 0,0694, kemudian itu dimasukkan, kemudian batas BC1 dan BC2 itu dimasukkan persamaan 1.4, maka diperoleh C1-nya min 1576,1, min 1576,1,441, dan C2-nya itu 15861,441. Nah, untuk penyelesaian secara numerik, kita akan menggunakan metrik SPL seperti yang tadi sudah dijelaskan, di mana untuk yang 10 segmen ini nantinya matriks A ini akan kita ubah menjadi suatu inverse. Nah, kemudian setelah dijadikan suatu inverse dengan rumus sama dengan min first, nantinya akan dikalikan dengan hasil matriks B yang ada di layar, di mana akan digunakan rumus sama dengan M-mult, di mana akan nanti dihasilkan data berupa B, yaitu berupa angka konsentrasi sesuai dengan delta X yang telah ditentukan pada 10 segmen. Nah, kemudian di bawah ini terdapat hasilnya, di mana saat jaraknya 0, CA-nya 100, dan juga seterusnya sampai di mana X-nya 0,012, CA-nya sesuai dengan batas akhir yaitu 0. Nah, tadi kemudian kita sudah melakukan rekap dan didapat true error sebesar 0,00%. Di sini juga dihasilkan suatu grafik, yaitu grafik yang berbentuk seperti linear. Namun setelah kita gunakan suatu perbedaan antar interval numerik, di mana jarak dari CA pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 0,0112, kemudian kita bandingkan dengan selisih angka-angka selanjutnya, didapat suatu perbedaan interval numerik yang berbentuk eksponensial, di mana semakin jauh X begitu juga dengan analitik, di mana analitik saat semakin jauh maka akan semakin kecil juga perbedaan intervalnya. Nah, digunakan juga segmen 20 seperti yang tadi, di mana ada matriks A dan matriks B, digunakan rumus inverse dan juga digunakan rumus M-multi untuk mendapatkan hasil CA pada delta X yang telah ditentukan di segmen 20 ini. Dan didapat hasil X dan juga hasil CA. Nah, total ini didapatkan nilai true error sebesar 0,00% atau sangat kecil. Nah, ini pun ada grafik yang didapatkan, yaitu grafik berupa linear jika kita lihat secara kasat mata, namun saat kita bandingkan lagi interval numeriknya, dia akan mendapatkan suatu grafik eksponensial, di mana semakin jauh X-nya akan semakin kecil juga perbedaan intervalnya. Ini pun sama dengan hasil analitiknya. Nah, untuk pembahasan pada penyelesaian masalah kali ini ada perbandingan, yaitu dengan cara numerik dan analitik, di mana dari kedua perbandingan tersebut didapatkan nilai persen yang tidak terlalu jauh ataupun mendekati sempurna lah, 0. Kemudian dari hasil yang didapat dari perbedaan segmen, di mana segmen yang 20 segmen atau segmen yang lebih banyak, dia akan mendapatkan hasil CA dari setiap X dengan lebih banyak juga. Namun pada segmen yang sedikit atau yang segmen yang 10, maka dia hanya akan mendapat CA pada posisi-posisi tertentu. Nah, kemudian untuk grafik dari perhitungan, didapatkan grafik dari kedua perhitungan secara analitik ataupun numerik. Dia grafiknya seperti linear, padahal dari persamaan didapat itu adalah persamaan eksponensial. Nah, setelah kita analisis dan kita menggunakan selisih antara CA1, CA2, dan seterusnya, kita mendapat grafik yang cenderung eksponen, di mana yang dapat kita bahas adalah sebenarnya persamaan kita atau grafik yang kita dapat adalah grafik eksponen. Hanya saja karena selisihnya kecil, jadi grafik tersebut terlihat seperti linear. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.